Se, saya. Ini zoomnya keluar keluar masuk, zoomnya keluar masuk. Lanjut. Yang penting tahulah ciri-ciri positivisme. Tapi penting positivisme ini untuk kerangka berpikir kamu, untuk penelitian kamu ya. Dasarnya ada SWOT apa? SWOT. Tahu SWOT? Strength, weaknesses, opportunity, sama threat, ancaman. Jadi segala sikap kita, keputusan kita itu didasari oleh SWOT ini. SWOT itu strength ya, kekuatan kita itu di mana? Oh, saya ini bakat ngingu ikan cupang. Ya, itu aja. Ya, Ikan moli lah. Ikan moli aja, jangan yang lain. Weakness-nya, kelemahannya, saya nggak bisa keuangan. Kamu akhirnya hire orang untuk menjualkan ikan cupangmu ini. Karena kamu nggak bisa manajerial. Opportunity-nya apa? Oh, bisa di-online-kan. Gitu loh. Ini ciri SWOT itu dasarnya positivistik itu di SWOT ini. Treat ancamannya apa? Apa ancamannya orang jualan ikan moli? Ikan cupang. Oh, banyak pesaing. Caranya bagaimana ini ancaman ini semakin disedikitkan ya apa caranya? Oh, saya fitnah lah itu. Iya. Kan begitu. Saya tuh suka membayangkan hal yang aneh-aneh begitu. Kamu juga ya? Kan bayangkan aja. Kan nggak niat, belum niat kan, belum. Bayangkan kamu tadi itu ya, punya istri 4 itu ya tadi ya. Kayak gitu-gitu, lucu itu. Penerapan positivisme dalam sosial kontemporer. Kontemporer itu kayak gini loh kontemporer. Kekinian, barusan, recent, apa sih? Kayak Pak Ikil nulis puisi, habis jatuh dari sepeda motor, akhirnya nulis puisi. Itu namanya puisi kontemporer. Yang baru, baru banget. Kontemporer itu baru. Jadi kontemporer kayak masalah sekarang yang baru banget apa? Itu diselesaikan dengan secara kuantifikasinya positivistik bisa. Ya, misalkan angka angka orang kecanduan game kalau dari survei itu oh sudah 80% dilarang game ini. Itu kan bisa pakai pengamatan, pakai survei. Sekarang masalahnya apa gitu. Bisa itu. Dan bisa menjadi dampak kebijakan publik. Ya, kalau kamu mau didengar, ya kamu itu harus survei gitu, terus penelitian, riset. Ini kan sama kan nanti riset begitu. Cara meningkatkan belajarnya anak-anak, pakai apa ya? Gitu. Pakai apa? Kamu skripsi misalnya. Kamu biar bisa bahasa Inggris, pakai apa? Tekniknya apa? Ya, begitu ya. Nah, kalau anak sekarang tidak bisa. Karena kalau diteliti, tadi SWOT itu ya, anak-anak sekarang suka game. Nanti kamu harus pakai strategi yang dekat dengan game, begitu kan? Berarti kamu ngajarnya itu pakai game online atau game-game yang Among Us itu. Among Us itu kan Roblox, itu kan role play itu sebenarnya. Iya kan? Siapa yang jadi impostornya kan? Iya kan? Tapi pakai bahasa Inggris loh. Lebih suka kayak gitu anak-anak sekarang. Karena kontemporernya anak-anak sekarang suka game. Iya kan? Nah, itu namanya positivistik. Enak ngomong kayak gini ya, timbangannya ngomong no masyarakat itu gak karu-karuan. Pengaruh positivisme dalam metodologi dalam penelitian modern. Pertama, evolusi metodologi ilmiah ini nggak penting ya, yang penting kamu tahu aja. Positivisme telah mendorong evolusi metodologi ilmiah yang lebih sistematis dan terukur dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya, kayak Bobby Boss kemarin itu kan apa? Bobby Boss itu dari rumput, dari damen itu berarti dari jerami, dari bensin bisa. Bisa. Harus diukur, diuji cobakan, di lab kan, gitu kan. Itu berkembang. Kalau nggak ada itunya, siapapun orangnya bisa. Samsudin ngomong, aku sok menggandakan uang, begitu. Samsudin itu siapa sih? Gus Samsudin itu loh. Kemarin itu apa? Kamu ingat kan? Ngapain dia, Gus Samsudin? Samsudin ini lah apa ya? Aku sampai lali saya gitu.
Yang mengadakan uang itu siapa kemarin? Dimas Kanjeng. Yang dari kursinya begini-begini itu. Iya. Gak keren kan? Punya mukjizat seperti itu kan gak keren kan? Tolol kan? Kelihatannya tambah tolol kan? Samsudin itu kemarin pakai keris. Kerisnya itu beli di Shopee. Ada baterainya, atau istri itu. Di cas, katanya cas. Dan kamu percaya itu? Sebagian percaya. Iya, iya kan? Aneh sekali. Nabi Sulaiman, mujizat Nabi Sulaiman apa? Ngomong sama hewan. Ada itu Mama Gufron itu. Sama semut. Ini Allah apa? Mafihi fihi fihi gitu loh. Sama semut. Kan aneh kan tambahnya. Nah, berkat kita itu berpunya ilmu berpikir itu. Kan aneh. Kamu lihat ya, jangan lihat Pak Yainya itu alim, itu nggak mesti, Rek. Nggak mesti. Lihat orangnya, lihatnya dia tuh bikin kamu penasaran sama ciptaannya Allah, apa makhluknya Allah, akhirnya kepingin tahu Allah ya apa tidak. Semakin ibadah kamu semakin baik apa tidak, gitu kan? Ya, kamu semakin bisa berpikir. Ahli ibadah 1.000 sama satu berpikir lebih hebat yang satu berpikir ini. Jangan lihat jamaahnya banyak, jangan. Lihat ini mikir tak gak ini, ya gitu ya. Tahu-tahu pencabulan. Sekarang pragmatisme. Kurang 15 menit. Pragmatisme ini sebenarnya mirip dengan utilitarisme ya. Ini juga untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dari kata Yunani pragma. Pragma itu artinya itu tindakan atau perbuatan, pragmatis, tindakan. Dikenalkan oleh Charles S. Peirce, dikembangkan oleh William James dan John Dewey. Ya, berarti kebenaran itu apa yang berguna dan terbukti dalam tindakan. Lek ngomong ngomong aja sama ada tindakan, berarti itu bukan pragmatis. Ya, jadi kebenaran misalkan itu harus pemimpin. Tadi kan pemimpin yang baik. Kalau kamu ingin dipilih, kamu ingin dipilih, kasih uang aja. Itu kan utilitarianisme. Gitu. Tapi kalau pragmatis kurang itu kurang. Kamu harus masuk ke gorong-gorong, ada tindakan, masuk ke got-got, ke miskin-miskin gitu. Ada tindakan ke orang-orang kecil gitu. Kan ada kan presiden kayak gitu kan? Ada. Buktinya jadi presiden dia. Iya kan? Iya. Ini madhab pragmatisme awalnya. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang baik dan disegani banyak orang, kamu jangan ngomong aja, tapi juga turun ke lapangan pencitraan bawa HP gitu. Caranya begitu. Mudah kan? Nah, mau kamu ke ini ke panti asuhan yatim-yatim bawa paket parcel-parcel diviralkan. Anak sekecil itu berjuang melawan waktu. Tagnya. Kamu kasih uang amplop 100.000 ya cukup. Jadilah kamu DPR. Udah kan kamu sekarang daftar ke Demokrat misalnya atau PDI atau P3 daftar saya mau jadi anggota partai politik misalnya gitu. Setelah itu kamu membangun citra diri yang baik, akhirnya ketika tahun depan apa tahun 2 tahun lagi ya pemilihan ya masih lama ya tahun 2030 ya. Nah, dari sekarang sudah ada bener-bener itu sudah ada orang bergerak politik itu sudah ada. Coba TikTok presiden 2030 pasti ada itu sudah. Sopo ini presiden Sopo gak kenal. Bupati Probolinggo 2030 sudah ada dari sekarang. Iya, gila jabatan. Dia sudah melakukan kegiatan banyak, live TikTok menyantuni fakir miskin, anak yatim. Ya sudah, iya dong gitu. Fokusnya itu pokoknya fungsinya itu kehidupan manusia, manfaat praktis. Butuh apa manusia itu diselesaikan. Sekarang kalau Anda kan kamu presiden ya, bayangkan kamu presiden. Sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia itu apa sih? Pertama yang satu, kebutuhan primer apa? Pendidikan dan kesehatan. Paling pertama. Kamu, misalnya jadi presiden, kamu fokus kemana? Ini kan pendidikan kesehatan. Andai kan kamu itu presiden, mau tak bangun apanya? Oh, uangnya ya. Wah, kamu
Korupsi habisi. Wah. Kalau kamu sama ya uang, uangnya diperbanyak gitu ya. Itu kan ide. Yang wajib menerapkan itu menteri-menteri. Anggotanya kan menteri-menteri. Menteri-menteri harus bisa merealisasikan visi misinya Prabowo ini. Uang, terus memberantas korupsi. Kan banyak visi misinya ya, misalnya misalnya ini. Set. Lah, tapi misalkan contoh uang. Caranya bagaimana Pak biar kita uangnya banyak? Oh, mudah Pak. Menteri Keuangan Purbaya ngomong begini. Kita gali aja itu Raja Ampat. Punya uang banyak karena prioritasnya uang. Iya kan? Kita gali aja tambang-tambang itu. Kata Menteri Pendidikan, tidak bisa. Kalau hanya menggali, orang-orang yang masih tolol, masih bodoh, nanti dimanfaatkan sama asing. Kita nggak mengelola sumber daya kita. Ya gitu kan? Berarti yang paling penting pendidikan dong, bukan uang. Gitu katanya Menteri Pendidikan. Siapa Menteri Pendidikan? Iya, iya. Katanya, misalnya harusnya kamu lingkungan harusnya. Saya Pak Amran ya. Petani harus makmur. Lingkungannya ini harus sejahtera. Tambang hilangkan. Tambang-tambang liar itu hilangkan. Hapus. Iya. Fokus ke Pak Tani, Pak Amran ini. Pak Amran yang petani apa Menteri Pertanian itu loh. Katanya gubernur-gubernur. Wes pusing aku. Habis menteri kan nanti kan di gubernur-gubernur terus di bawahnya lagi bupati, bawahnya lagi kepala desa gitu kan. Camat mau desa mau ngono wes loro kabeh. Dari satu otak itu mempengaruhi seluruh kebijakan publik. Kalau kebutuhan praktis saja, kelemahannya itu ini deh, kelemahannya. Muka-muka ono kelemahannya. Oh ini ciri-cirinya ya. Pokoknya praktis lah. Uang. Kalau sekolah, kalau kamu jadi presiden berarti bangun sekolah yang banyak. Kalau pendidikan. Kalau koruptor berarti Pendidikan negara yang banyak. kalau caranya basmi koruptor ya apa ya? Hukumnya ditegakkan bunuh itu. KUHP-nya itu dibunuh misalnya. Bentik mati atau dikebiri dipotong itunya. Tapi orang itu pintar. Orang itu pintar. Meskipun dibunuh tetap ada mencuri. Itu ada yang korupsi. Iya kan? Korupsi ini caranya bagaimana? Bahkan kamu kan di negara Indonesia ini kan negara hukum ya. Dan tapi kamu Islam kan ya. Kamu loh tidak menerapkan ajaran agama. Ketika mencuri potong tangan kan. Di sini kan tidak kan. Kamu tidak melaksanakan hukum Islam dosa kamu. Tanyakan Pak Guru, Pak Ustaz, kita kenapa kok nggak menerapkan hukum kisos? Kenapa? Hukum kisos itu kan nggak harus potong tangan. Potong tangan itu bisa bahkan membunuh itu ngijoli 100 unta atau berapa ratus sapi kan ekor sapi bisa kan bisa kan diterapkan di Indonesia itu kenapa nggak diterapkan ya harus potong tangan juga. Tuh. Bahkan kalau di Indonesia malah lebih kejam mencuri mencuri mati hukumannya di masa itu di masa itu mati kan padahal mencuri sepeda motor mencuri ayam mencuri apalah sekarang kalau dulu ayam ya sekarang lo nggak ada ayam sekarang. Ya ampun. Loh, iya dong. Iya, cari-cari yang agak mahal. Dulu televisi zamannya Pak Kil, televisi itu mahal. Sekarang yang masuk belum, malah nyolong TV. Tapi sekarang itu HP. itu udah bantah. Oh, menjadi besi. Mandra. Oh, sih. Jadi besi, iya. Mahal besi itu, Rek. Tapi karat itu mahal, Pak. Iya kan karat kan bisa dilebur karatnya. Kan hilang karatnya. Sebenarnya yang boleh dicuri itu ada dua.
air, bahkan di rumahnya orang ya ini. Saya ngomong dicuri di rumahnya orang, sama sama buah, pohon, ada buahnya itu boleh dicuri. Bahkan di rumahnya orang. Jangankan di pinggir gini, di rumahnya orang bisa, karena air itu kan sumbernya kan dari nggak di situ tok lurus ke bawah kan, nggak akan menyebar kan dari bawah tanah itu kan panas. Sama kayak akar itu kan begitu juga, kita nggak tahu. Itu boleh dimakan buah ya, boleh. Mencuri buah, mencuri air, boleh. Le, le, mencari tanaman misalkan tanaman kamu ke gunung cari tanaman anggrek banyak di gunung banyak tanaman-tanaman bagus-bagus mahal-mahal banyak kamu kamu tahu tahu kalau tahu harganya harganya itu kaya kan Anggrek itu. anggrek ya orchid itu banyak di ini di hutan iya Ren. Kalau besi tidak boleh dibuka bukan nggak boleh lah miliknya orang itu milik umum fasilitas umum nggak boleh besi nggak boleh. Ini filsafat filosofi utilitarianisme ini kedua filosofi ini memiliki kesamaan mirip ya tadi seperti yang bilang sebenarnya saya belum baca ini sebenarnya tapi saya tahu mirip-mirip sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat terbesar bagi individu dan masyarakat mirip-mirip lah aplikasinya di dunia nyata dalam bisnis ini ya kita dalam pendidikan ini kalau bisnis itu kita harus memilih strategi yang paling jitu gitu ya. Kamu orang tamu ada yang bisnis. Bisnis itu berdagang. Nama kerennya bisnis ini ya dagang. Bisa apa punya cetakan genteng. Cetakannya tak gentengnya, cetakannya ya. Nah, ya. Itu kan saya lihat saya mungkin orang tua kamu dulu tuh yang buat genteng sudah banyak tapi yang buat cetakannya belum. Itu cara berpikir yang pragmatis. Soalnya sudah melakukan di dunia bisnis itu loh. Oh, dia survei apa ya yang jarang ya? Kalau sekarang kebutuhan apa yang kamu kan punya TikTok kan? Nggak bisnis ah di TikTok. Nggak apa-apa bisnis itu. Hah? Gambar. Oh iya, iya. Sudah buka Upwork, Upwork gitu yang Pak Jo dulu itu. Belum. Takut ya? Iya. Soalnya belum melakukan. Ya, caranya ya kayak tadi itu deh. Caranya strateginya bagaimana? Memang harus tim. Kalau wah baterainya Pak Kilo sih San. Kalau hanya si individu memang kayaknya ragu. Kalau tim enak, tim enak. Ada kayak gitu-gitu tuh ada di Geraha di Geraha sini Majapahit ini ada staf ini ya sana. Dia ngurusi-ngurusi survei, ngurusi-ngurusi freelance gitu. Staf semi yang sebelah sini. Bawahnya. Sekarang freelance-freelance itu marak. Ngurusi Upwork toh, ngurusi platform Upwork, Fiverr gitu-gitu. Kan gambar kan bisa dijual di Canva, bisa dijual di mana tuh? Fiverr ya, terus di sing situ mana? Shuttlecock gitu-gitu kan bisa kan uang. Bisa kan. Sekarang kayak gitu-gitu. Dapat uang kau. Hmm. Upwork itu malah ngeri kamu. Dolar kamu. Berapa kemarin penghasilan kamu satu bulan Upwork? Iya. Iya dah. Berarti kamu tuh satu bulan itu dapat ratusan juta. Pakai Upwork aja. Hanya menerjemah atau proofread atau copywriter atau copy editing. Kamu karena kamu nggak ada pergerakan, nggak ada pragmatisme itu, nggak ada belum butuh kepepet, uang nggak butuh-butuh ya. Jadi santai aja lah Pak, santai. Iya kan? Iya kan? Andai kan kamu nanti butuh pasti mau lakukan itu. Kalau takut Pak kalau nggak dibimbing itu takut pitak-pitak salah. Takut. Kan ada ini kan ada GPT. Kamu masukkan GPT, maksudnya apa ini GPT? Gitu kan bisa dong. Lanjut ya. Tak selesaikan.
Manfaat pragmatisme, ya yes, manfaat lah. Menyelesaikan konflik untuk komunitas, ya lebih efisien, terus banyak keberlanjutan sustainability gitu ya, pragmatis ya. Terus perbandingannya sekarang, lah ini. Konsep dasar utilitarisme itu fokus pada hasil maksimal dan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak ya. Sedangkan pragmatisme menekankan pada solusi praktis dan efisiensi lebih efisien. Tidak fokus ke kebermanfaatan, tapi efisien. Itu bagaimana caranya lebih efisien. Itu bedanya. Terus, pragmatisme menilai kebenaran satu beride dasarkan dari praktisnya. Beda dengan utilitarisme yang fokus pada akumulasi kebahagiaan. Semakin bahagia, semakin bagus. Tapi kalau pragmatisme, efek praktisnya lebih, kalau lebih oke, lebih sih. Ya, ya. Kakak kelas semuanya. Oke, kedua, paham ini menawarkan pendekatan bagaimana ya intinya kamu sudah paham lah pragmatisme bedanya apa. Punya hasil, kalau ini praktisnya. Namanya pragma tadi loh. Oke. Ada efisiensi perilaku ya. Ini tidak penting. Nah, ini kayaknya. Nah, ini bedaannya. Jeremy Bentham sama John Stuart Mill, ini Auguste Comte ya. John Dewey sama Robert Pierce ini. Ini manfaatnya kebahagiaan, kalau ini empiris, observasi, kalau pragmatis, tindakan dari hasil praktis. Kalau ini mengabaikan individu, kalau utilitarianisme, kalau positifnya itu agak kaku dan mekanistik karena dia itu harus berdasarkan sains gitu ya. Kalau pragmatis itu relatif dan sulit diverifikasi karena fleksibel tadi. Thank you. Ada pertanyaan? Sudah ya. Paham ya? Untuk minggu depan UTS-nya tentang ini, Rek. Kamu biar siap-siap ya. Enggak, sama kok. Sekarang kan ada GPT. Kamu kan bisa pakai GPT. Yang saya yang saya tekankan itu pemikiran kamu sebenarnya. Kreativitas. GPT boleh, tapi kalau nggak kreatif, GPT kalau nggak kamu kasih materi atau nggak kreatif kamu perintahnya, lo mati.